zona parakorteks itu sebelumnya kalian tadi lagi sama suaraku kedengaran Ji? Iya, kedengeran, Kak. Ya, lanjut lagi nah. Tadi itu di parakorteks dia tidak ada misalkan nodul limfatikusnya dia atau limfonodulnya, tetapi dia lebih banyak di sini sel T-nya. Jadi di zona korteks dia sel B-nya lebih banyak, di parakorteks dia sel T-nya lebih banyak. Perhatikan ini nah, bisa jadi soal ini. Paham? Paham? Nah, enggak. Iya, Kak. Nggak paham, Kak. Lanjut. Oke, sekarang kita berbicara tentang medula. Ini yang saya tunjukin ini sudah masuk dalam medula dari nodus limfatikus. Di sini nanti cairan limpa itu akan mengarah dia. Nah, di dalam medula, medula dari nodus limfatikus kita bagi dia menjadi dua struktur lagi. Ada yang namanya korda sama ada yang namanya sinus. Nah, kalau dia untuk korda itu dia ini korda yang satu juga, ini korda medularis. Korda dari medula. Makanya disebut korda medularis. Kalau yang putih-putih ini yang putih-putih ini sinus medularis. Yang ini korda medularis. Caranya gampang bedakan korda sama sinus, biasanya kamu lihat saja. Biasanya korda dia perpanjangan dari zona parakorteks. Misalnya lihat ini kan yang saya tunjuk ini zona parakorteks. Ketika dia sudah masuk dalam medula, dia akan memanjang menjadi korda medularis. Sedangkan kalau sinus dia tetap menjadi kompartemen dari medula, tapi dia terpulas, dia lebih pucat. Sedangkan yang korda medularis dia terpulas lebih gelap. Itu bedanya korda sama medula. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan apa bedanya korda sama sama sinus, Kak? Sinus medularis. Kalau untuk korda medularis itu dia banyak limfosit B-nya sama limfosit T-nya. Jadi ini yang saya tunjuk ini korda medularis. Di sini banyak sel T sama sel B. Sedangkan di sinus medularis dia terpulas lebih terang, tetapi dia untuk limfositnya dia sudah kurang di sini. Di sini dia kurang limfositnya. Dia lebih banyak makrofag sama neutrofil di sini. Paham? Paham enggak? Saya nggak paham, Iya, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau ini korda, korda dia terpulas lebih gelap. Toh dia merupakan perpanjangan dari zona parakorteks. Yang dimana di korda itu dia banyak sel T-nya, apa sel limfositnya sama sel B sama sel plasma. Nah, sedangkan di sinus dia lebih sedikit limfositnya, sedangkan tapi dia lebih banyak dia punya sel makrofag sama neutrofilnya. Makrofag sama neutrofil kan juga masuk dalam sistem imun toh? Oke. Sekarang kita berbicara tentang spleen, ginjal apa atau lien. Oke. Spleen atau limpa ini mengandung kumpulan jaringan limfoid terbesar. Jadi jaringan limfoid atau organ limfoid terbesar itu dia limpa. Yang dimana untuk limpa sendiri dia itu merupakan satu-satunya jaringan limfoid yang terlibat langsung dalam proses penyaringan darah, sehingga memiliki fungsi penting terhadap pertahanan terhadap antigen yang terbawa oleh darah. Jadi misalnya ada orang dia kena sepsis, loh sepsis kan otomatis pasti banyak bakteri sama antigen di dalam darahnya. Nah itu darahnya itu dia akan disaring di limpa atau di lin. Makanya kalau pada kasus-kasus misalnya orang yang kena infeksi di darah atau jenis-jenis penyakit infeksi di darah tuh misalnya seperti malaria. Malaria kan dia infeksi plasmodium di sel darah merah tuh itu dia nantinya itu misalnya sel darah merah yang terinfeksi plasmodium dia itu bisa saja disaring di ini di lien. Makanya orang-orang kalau kena malaria biasanya salah satu apa diagnosisnya itu bisa kita lihat dari perbesaran liennya toh karena banyak juga di situ yang darah atau eritrosit yang mengalami destruksi. Nah, terus lien ini perlu teman-teman ketahui dia ini merupakan organ tempat penghancur atau tempat
destruksi dari eritrosit. Jadi misalnya eritrosit kan dia waktu waktu lama hidupnya kan dia 120 hari toh, 3 bulan. Ketika dia sudah tua itu eritrosit, dia biasanya dibawa di lien supaya dia di lien nanti dia didestruksi sama makrofag yang ada di lien. Nah, secara histologis, lien atau limfa ini dia dibungkus oleh kapsul juga, ada kapsulnya. Yang dimana kapsulnya itu dia berupa eh, jaringan ikat padat, yang dimana pada beberapa kapsul itu akan masuk ke dalam lien, juga membentuk trabekula. Jadi ingat, trabekula ini lain tempat, lain juga namanya. Nah, jangan cuma tulis trabekula, jadi harus spesifik. Trabekula apa dia ini? Paham? Iya, paham, Kak. Oke. Secara histologis kita kenal ada yang namanya struktur di lien itu setelah kapsul ada yang namanya pulpa. Pulpa itu ada dua, ada pulpa rubra sama pulpa alba. Ada pulpa putih sama pulpa merah toh. Pulpa eh, pulpa putih itu nama lainnya pulpa alba, sedangkan yang rubra itu yang merah, pulpa merah. Nah, sebelum saya jelaskan strukturnya, kamu lihat dulu ini. Ini secara anatomi dari vaskularisasi dari lien. Kenapa saya ajar biar kamu paham nanti apa maksudnya ini, apa maksudnya struktur ini Kak, kenapa dia bisa ada di situ. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya untuk yang lien atau spleen ini kan dia merupakan organ limfoid yang memang langsung dia bersentuhan sama sistem sirkulasi darah toh. Nah, yang dimana dia menjalankan fungsi imunitasnya di situ. Nah, secara umum untuk strukturnya dia ada yang namanya pulpa alba sama pulpa rubra. Pulpa alba dia berbentuk seperti bulat-bulatan, jadi dia kayak kayak bulat gitu, kayak kelereng di dalam vulva, di dalam alien. Sedangkan kalau pulpa rubra atau pulpa merah, dia itu yang melapisi si seluruh komponen ini. Paham? Jadi misalnya ini pulpa alba, pulpa putih itu dia berbentuk seperti bulatan, di mana dia pulpa albanya ini dia akan melapisi pembuluh darah. Jadi dia akan mengikat pembuluh darah dalamnya, dilapisi. Terus yang melapisi secara keseluruhan ini ada yang namanya pulpa rubra atau pulpa merah. Paham ini pulpa merah ini? Paham? Paham dulu begini ya, anatominya? Paham nih? Hah? Pak. Oke. Jadi si pulpa alba ini dia akan melapisi sebagian dari arteri yang ada di lin. Terus yang pulpa merah itu melapisi seluruh kompartemen atau struktur yang ada di lin. Nah, sekarang kita lihat histologinya. Nah, karena tadi kan saya bilang pulpa ini R ini tandanya pulpa rubra, yang B ini pulpa alba. Pulpa alba pulpa rubra itu melapisi banyak kompartemen yang ada di dalam lin, sedangkan pulpa alba dia berbentuk seperti bulatan, yang dimana pada beberapa bagiannya dia kelihatan dia punya arteri situ. Tapi nama artinya kita sebut dengan periarteriolar lymphoid sheath. Toh, sekarang kita belajar dulu pulpa alba. Pulpa alba ini pulpa putih. Pulpa alba itu utamanya tersusun atas limfonodul. Tersusun atas limfonodul sama ada yang namanya uh, PALS atau periarteriolar lymphoid sheath. Jadi si pulpa alba ini dikelilingi juga sama itu PALS itu. Nah, pada bagian pulpa alba itu akan terdapat arteriol sentral yang dikelilingi oleh sejumlah PALS yang dimana dia tersusun atas limfosit T dengan sejumlah makrofag dan sel plasma. Jadi bedakan antara nodus limfatikus dari pulpa alba sama bagian arteriol sentral yang dikelilingi sama PALS. Ini yang saya tunjuk ini arteriol sentral. Nah, terus karena dia arteriol sentral, dia dikelilingi sama perialveolar lymphoid sheath atau PALS, yang dimana pada di sini dia lebih banyak sel T-nya. Sedangkan di nodul limfatikus yang ada di pulpa alba, karena dia nodul limfatikus atau limfon, dia di sini lebih banyak sel B-nya. Tapi Kak, paham, Kak. Oke. Jadi kan pulpa alba itu ada dua kompartemennya. Ada bagian limfonodul sama bagian arteriol sentral. Arteriol sentral dari pulpa alba itu dikelilingi sama PALS atau periarteriolar
periarteriolar lymphoid sheath atau PLS, yang dimana pada bagian arteriol sentral ini dan yang melapisnya itu banyak sel T. Sedangkan di bagian nodul limfatikusnya atau limfonodulnya dia itu banyak sel B-nya. Nah, terus yang melapisi secara keseluruhan itu ada namanya pulpa rubra. Nah, sekarang kita berbicara tentang pulpa rubra. Sebenarnya pulpa rubra itu gampang diidentifikasi dibanding dengan pulpa alba. Karena pulpa rubra dia lebih gelap, terus dia lebih banyak. Jadi dia kayak melapisi keseluruhan dari lin. Nah, pulpa rubra itu kita uh, utamanya dia tersusun atas sinusoid dan korda dari lin. Ini sinusoid. Sinusoid masih ingat dia apa? Apa sinusoid? Sinusoid itu nama lainnya itu kapiler darah yang kecil. Karena kan tadi saya bilang lin kan dia masuk di dalam, ada dia hubungannya sama sistem sirkulasi. Karena dia ada hubungan sama sistem sirkulasi, makanya sinusoid dia atau yang putih-putih ini dia bisa muncul. Nah, paham. Terus ada bagian dari spin itu yang disebut dengan korda. Jadi korda ini dia perluasan dari apa? Dia kordalin atau korda rod ini dia mengandung anyaman sel dan serat retikular yang kaya akan limfosit B, T serta makrofaglimfosit. Sedangkan kalau pada sinusoid dia itu karena dia pembuluh darah, otomatis dia cuma dilapisi oleh sel endotel. Yang dimana kalau pada sel endotel yang ada pada sinusoid yang melapisi spleen itu disebut dengan sel papan atau staf sel. Jadi di kordanya ini dia banyak limfosit B sama sel limfosit sama makrofag sama leukositnya, sedangkan di sel di sinusoid dari spleen atau ya sinusoid dari pulpa rubra spleen itu dia uh, cuman dilapisi sama selapis sel endotel karena memang dia cuma kapiler toh. Paham? Ini. Oke, tadi kan saya bilang ada kenapa dia bisa muncul sinusoid? Kan ini kan tadi pulpa alba, ini pulpa rubra. Pulpa rubra itu dia melapisi seluruh kompartemen yang lain, sehingga ada beberapa bagian dari si sinusoid atau kapiler darah itu bisa kelihatan di pulpa rubra. Makanya dia nanti gambarnya seperti ini dia. Paham? Paham enggak? Tidak paham, Kak. Itu saja. Ada yang mau tanya? Permisi Kak, mau tanya Kak. Heeh. Dijelasin Kak mengenai fungsinya Kak dari pulpa alba sama pulpa rubra Kak. Apa? Fungsi dari pulpa alba sama pulpa rubra. Oke. Sebenarnya untuk fungsi dia ini pulpa kan dia kamu perlu bedakan dulu bahwasanya untuk spleen ini kan dia masuk di dalam organ limfoid sekunder. Otomatis dia nanti organ limfoid sekunder itu dia berfungsi sebagai tempat di mana sel imun atau dalam hal ini adalah sel limfosit itu akan berada toh. Nah, secara struktur kan kita ada pulpa alba, pulpa rubra. Nah, untuk pulpa alba tadi saya jelaskan ada juga dia berisi sama ada sel B sama sel T-nya. Nanti dilihat saja bagiannya. Kalau dia di limfonodul berarti dia lebih banyak si sel B-nya, sedangkan si sel T-nya dia lebih banyak apa di bagian arteriol sentral dia lebih banyak sel T-nya. Nah, si sel B sama sel T itu yang ada di pulpa alba dia berfungsi sebagai imunitas terhadap antigen yang dibawa oleh darah. Begitu pula juga pada rubra, pada bagian rubra. Hanya kan kalau pada bagian rubra dia kan tidak dibagi lagi kompartemennya. Tidak ada kayak dibilang misalnya kayak dia dibilang yang mana nodul limfatikus yang mana arteriol sentral, dia langsung saja bilang korda korda dari pulpa rubralin. Toh, yang dimana pada kordanya ini sama juga, dia ada limfosit B sama limfosit T. Yang dimana sama-sama juga menjalankan fungsi imunitas, begitu. Paham, Dimas? Gak paham nggak? Masih. Oke. Ini yang saya tunjuk ini sinusoid. Nah, oke.
Tadi kan saya bilang di pulpa-rubra itu dia ada makrofaktor. Nah, di pulpa-rubra ini juga sedikit fungsinya pulpa-rubra. Jadi kan di pulpa-rubra itu dia banyak makrofag yang dimana dia terakumulasi di sekitar dari pembuluh darah atau sinusoid yang ada di dalam pulpa-rubralin. Tadi kan saya bilang bahwasannya untuk spleen ini kan dia merupakan organ limfoid yang langsung dia bersentuhan sama sistem sirkulasi. Jadi kamu bayangkan misalnya ada darah, darah terus dia bawa antigen, misalnya dalam hal ini adalah bakteri. Misalnya pada kasus orang sepsis atau orang malaria kan pasti otomatis di darahnya kan pasti ada parasit atau ada antigen atau mikroba. Dia bawa masuk ke dalam sini, nantinya di spleen itu ada yang namanya vaskularisasi terbuka sama tertutup. Ini vaskularisasi tertutup sama terbuka. Nah, kalau dia vaskularisasi tertutup, dia langsung dari arteri langsung masuk ke sinusoid baru ke vena. Sedangkan kalau dia vaskularisasi terbuka, dia akan ditumpahkan di pulpa-rubra dulu, baru nanti diserap sama sinusoid. Nah, pada saat penyerapan si darah itu, bisa saja si antigen atau si parasit yang ada di darah itu dimakan sama makrofag yang ada di sekitaran arteri itu, sekitaran endotel. Paham? Paham enggak? Dengan apa yang saya maksud saya bilang ini. Ini juga sama mekanismenya seperti kalau misalnya kamu paham darah. Darah kan dia kan ketika dia sudah tua kan dia akan membentuk, bagaimana bentuknya darah kalau dia sudah tua? Eritrosit kalau dia sudah tua, bagaimana bentuknya? Ada yang tahu bagaimana bentuknya eritrosit kalau sudah tua? Ada yang tahu bagaimana bentuknya eritrosit kalau sudah tua? Oke, sudah ada yang tahu nih. Jadi kalau kamu masih atau sudah pernah baca, eritrosit ketika dia sudah tua, dia itu bentuknya dia akan membesar. Dia membesar dia, membesar. Nah, tadi kan saya bilang di awal bahwasanya untuk spleen atau limpa ini kan dia masuk ke dalam dia ada fungsi untuk mendestruksi si eritrosit yang sudah tua toh. Baru kan dia ada vaskularisasi tertutup sama vaskularisasi terbuka. Kalau dia terbuka itu darah yang sudah ada di dalam lin akan ditumpahkan langsung ke dalam pulpa-rubra, lalu akan diserap sama sinusoid. Sinusoid ini kapiler. Makanya ada di sini ada kayak celah-celahnya sedikit toh. Ada pada eritrosit yang sudah tua, dia kan membesar. Anggaplah dia membesar ke eritrosit. Dia ditumpahkan sama pembuluh darah. Ketika dia sudah ditumpahkan dan masuk dalam pulpa-rubra yang harusnya eritrosit normal itu yang kecil-kecil dia bentuknya bisa diserap, tetapi eritrosit tua itu tidak bisa dia masuk ke sini dia, tidak bisa diserap sama sinusoid. Jadinya dia akan terakumulasi di dalam pulpa-rubra dan lama kelamaan akan dibunuh sama makrofag, didestruksi sama makrofag. Karena tidak bisa dia masuk dalam sinusoid supaya bisa masuk ke dalam vena lagi dikembalikan. Itu fungsinya pulpa-rubra. Paham? Paham? Paham, Ji? Oke. Ada lagi mau ditanya? Ada yang mau ditanya sebelum ujian besok? Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada, Medi. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan saja, nah. Ya cukupkan saya mohon maaf kalau misalnya ribut nah belajarnya karena memang saya lagi di luar juga, lagi di luar kota tapi dekat jalan. Saya minta maaf kalau salah kata atau misalnya masih salah menjelaskan. Nanti tolong teman-teman saling bantu saja belajarnya toh. Kalau misalnya ada yang tahu infonya atau ada yang sudah pernah baca lagi ke baru, boleh diinfokan ke temannya. Mungkin itu saja. Bila topik walidaya wassalamu.